Gagasan itu asupan pokok demokrasi berkualitas. Gagasan mesti dipertarungkan. Yang terbaik akan menang. Semakin banyak politik gagasan mengisi panggung, politik identitas tak punya tempat bernaung. Simak Gagasan UKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kemarin baru aja dilaksanakan Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI 2023. Dalam Rakernas yang diadakan pada tanggal 12 Juli 2023 di Makassar tersebut hadir 5.000 peserta dari 98 kota se-Indonesia. Turut memeriahkan Rakernas tersebut, baca pres yang kerap menghiasi bursa Pilpres 2024. Di sana hadir Pak Ganjar Pranowo, Pak Prabowo Subianto, dan juga Pak Anies Baswedan. Teman-teman, saya tertarik untuk membahas narasi yang dibawakan oleh Pak Anies. Silakan disimak potongan video ini. Saja. Lampu ini menggambarkan kota di Indonesia. Ketika kita lihat kota-kota ini, Bapak sekalian, di Jawa paling terang itu Jakarta, Surabaya. Begitu masuk Sumatera, titik-titik kecil. Kalimantan titik-titik kecil. Ini yang lebih ramai itu di Sarawak. Ini Malaysia. Sampai di kawasan timur gelap. Saya tidak menggunakan statistik Bapak sekalian. Gak pakai statistik nih. Tentang macam-macam. Gak usah, pakai ilustrasi ini aja. Listrik yang nyala di malam hari. Dari situ terlihat ketimpangan yang luar biasa. Teman-teman, barusan kita sama-sama lihat ya, bagaimana Pak Anies menggunakan potret sebaran cahaya di wilayah Indonesia pada malam hari untuk menggambarkan ketimpangan di Indonesia. Menurut saya, apa yang ditampilkan oleh Pak Anies adalah sebuah keluguan, kalau memang tidak sopan ya untuk menyebutnya sebuah kebodohan. Kenapa? Begini, rasio elektrifikasi di Indonesia menurut laporan Kementerian SDM pada 2022 lalu sudah mencapai 99,63%. Apa artinya ini? Menurut Badan Pusat Statistik, rasio elektrifikasi adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga berlistrik, baik dari listrik PLN maupun listrik non-PLN, dengan jumlah rumah tangga total. Ini artinya sudah hampir 100% atau seluruh rumah tangga di Indonesia teraliri listrik. Memang ada ekonom-ekonom yang suka menggunakan sebaran cahaya untuk menggambarkan aktivitas ekonomi di suatu tempat. Tapi ya bukan ketimpangan juga dong. Ngawur itu namanya. Saya jelaskan ya. Sebaran cahaya pada malam hari untuk menggambarkan ketimpangan itu bias dua hal. Hal pertama adalah kepadatan penduduk. Tentu saja, daerah-daerah yang padat penduduknya akan terlihat terang. Sementara daerah-daerah yang berpenduduk tidak padat akan terlihat kurang terang. Apakah ini bagus untuk menggambarkan aktivitas ekonomi? Kalau aktivitas ekonomi masih oke lah. Karena daerah yang sepi penduduk otomatis sepi juga kegiatan ekonomi. Daerah yang padat penduduknya otomatis lebih melimpah juga aktivitas ekonominya. Tapi apakah ini berarti ketimpangan? Ya jauh banget itu lompatannya. Misalnya, ada satu daerah yang memang isinya hutan konservasi. Kemudian ada satu daerah lain yang padat penduduk. Lalu karena sebaran cahaya tertangkap cuma di daerah yang padat penduduk, lalu kita bilang telah terjadi ketimpangan di dua daerah tersebut, yaitu ngawur dong namanya. Kedua, mengilustrasikan ketimpangan dari barat Indonesia sampai timur Indonesia menggunakan potret sebaran cahaya itu juga bias zona waktu. Walaupun poin kedua ini nggak sekuat poin pertama, tapi tetap valid. Begini, di saat potret tersebut diambil, katakan jam 9 malam di Indonesia Barat, tentu Indonesia Tengah sudah pukul 10, dan di Indonesia Timur sudah pukul 11. Tentu, aktivitas masyarakat di tiap-tiap wilayah negeri itu sudah masuk ke fase yang berbeda-beda pula. Ketika dibandingkan misalnya, di Barat Indonesia, contoh Jakarta deh ya, macet baru aja terurai tuh jam 9 ya. Sementara di Timur Indonesia, orang udah pada tidur. Pak Anies, jadi nggak usah ngide lah, ngukur ketimpangan pakai potret sebaran cahaya. Ngukur aktivitas ekonomi, oke. Kalau ngukur ketimpangan, mending pakai yang umum aja. Pakai rasio gini. Ketimpangan justru turun di periode Pak Jokowi, yakni dari 0,414 pada 2014 menjadi 0,391 pada 2017, kemudian menjadi 0,381 pada 2022. Lucunya teman-teman, di saat rata nasional ketimpangan lagi turun,
ketimpangan di DKI di bawah kepemimpinan Pak Anies justru meningkat dari 0,409 pada 2017 atau pada saat Pak Anies dilantik ya, menjadi 0,412 pada 2022 saat Pak Anies berakhir masa jabatannya. Jadi bukan hanya Pak Anies terlalu lugu seperti saya bilang di awal tadi, tapi narasi soal ketimpangan ini seperti menampar wajahnya sendiri. Karena Jakarta di bawah kepemimpinan Pak Anies justru mengalami peningkatan ketimpangan. Akhir kata, mengutip Daniel Patrick Moynihan, seorang mantan senator dari Amerika Serikat, "Everyone is entitled to his own opinion, but not to his own facts." Setiap orang berhak atas pendapatnya sendiri, tetapi tidak atas faktanya sendiri. Saya Dede Prayudi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.